Seven Tools adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas mutu. Pengendalian mutu. Pengendalian kualitas adalah proses yang digunakan untuk menjamin tingkat kualitas dalam produk atau jasa. Pengendalian kualitas terhadap produk yaitu pengendalian yang dilakukan terhadap barang hasil produksi untuk menjamin supaya produk jadi tidak mengalami kerusakan atau tingkat kerusakan produk sedikit. Berikut bagian-bagian Seven Tools. Yang pertama ada histogram. Histogram merupakan alat statistik yang digunakan dalam pengorganisasian data untuk dianalisis. Histogram termasuk jenis grafik batang yang pengelompokan datanya dikategorikan berdasar rentang tertentu. Yang kedua ada Pareto diagram. Diagram Pareto berfungsi untuk mendefinisikan masalah utama mengenai tingkat kualitas dari yang terbesar hingga terkecil. Diagram Pareto berguna sebagai alat untuk memberikan urutan masalah dari yang paling penting dan memusatkan pada masalah yang terpenting untuk dicarikan penyebabnya. Selanjutnya, diagram scatter plot merupakan diagram yang menampilkan kolerasi antara dua faktor dengan cara membuat plot dari kedua faktor menjadi grafik dalam membuat diagram tebar. Kemudian ada fishbone. Diagram sebab akibat adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara kualitas dan faktor-faktor penyebab. Kegunaan utamanya yaitu mengetahui kemungkinan penyebab dari efek tertentu lalu menelaah akar dari penyebab masalah. Lalu ada peta kendali memiliki karakteristik dalam menentukan baik atau tidaknya proses, yaitu dengan menentukan sepasang batas kendali data yang terkumpulkan akan menemukan tren kondisi operasi yang sebenarnya. Selanjutnya ada check sheet. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah data pertumbuhan tanaman kopi yang datanya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Kita akan mencari UCL dan LCL-nya, di mana UCL adalah garis kendali atas dan LCL adalah garis kendali bawah, di mana UCL-nya adalah tambah 3 dan LCL min 3. Sama dengan rata-rata pertambahan 5,83 ditambah dalam kurung tambah 3 dikali standar deviasi 3,54. Supaya tidak mengulangi semua, maka kita tekan Fn4 lalu enter. Untuk mempermudah semua data, klik kanan bagian bawah, lalu semua data akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari LCR, lower control limit atau garis kendali bawah. Sama dengan rumus yang tadi, sama dengan ditambah rata-rata pertambahan lalu ditambah dalam kurung dikurang 3 dikali standar devisa 3,54, lalu tekan Fn F4 lalu kemudian enter. Selanjutnya klik kanan pojok bawah untuk mempermudah semua data. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya. Sorot semua data mulai dari pertambahan ketinggian sampai LCL. Selanjutnya pilih insert, kemudian pilih diagram scatter. Pilih yang pertama, maka grafik akan didapatkan. Untuk memunculkan angka UCL atau upper control limit garis kendali atas, kita tekan garis kendali atas, kemudian klik di pojok kanan, lalu ditekan Add Data Label.
maka datanya akan muncul. Kemudian data yang kita susun pindahkan ke atas. Sama halnya kita akan juga membuat data angka di garis tengah atau add tables. Klik kanan lalu kita tambah add data table. Kemudian datanya disusun kembali agar terlihat. Sama halnya dengan yang di atas, maka kita akan lakukan pemunculan angka di LCL lower control limit garis kendali bawah. Klik kanan lalu add data tables, maka semua angka didapatkan. Dari data yang sudah dibuat dan disusun di grafik, didapatkan bahwa rata-rata data pertumbuhan ketinggian tanaman kopi yaitu tidak melewati garis kendali atas dan garis kendali bawah, bahwa rata-rata pertumbuhannya mengalami standar atau secara garis normal.